Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain, amma ba'du. Sebagai rasa syukur kita, marilah kita ucapkan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Yang kedua, salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kali ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya akan memberikan tausiah tentang kedurhakaan orang tua terhadap anak. Asbabul wurudnya begini. Kenapa kok sampai terjadi yang disebut kedurhakaan orang tua terhadap anak? Biasanya anak durhaka terhadap orang tua. Kali ini kita balik, yaitu kedurhakaan orang tua terhadap anak. Asbabul wurudnya diceritakan bahwa dulu suatu hari ada seorang laki-laki melapor kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk mengadukan kedurhakaan anaknya. Kontan langsung kemudian Khalifah Umar ini memanggil anak tersebut dan menegur perbuatannya. Kemudian anak itu bertanya kepada Amir Mukminin, "Ya Khalifah, bukankah anak juga memiliki hak orang tua, hak atas orang tuanya?" Maka dijawab oleh Khalifah Umar, "Benar, anak." Apa kata anak itu? Tanya anak itu. Kemudian, apa hak anak ya Khalifah? Dijawab oleh Umar, hak anak itu antara lain yaitu memilihkan calon ibu yang baik untuknya, ya, memberi nama yang baik dan mengajari Al-Quran. Kemudian anak tersebut berkata, "Ya Amirul Mukminin, ayahku ini tidak melakukan satupun dari apa yang jenengan sebutkan. Ibuku aja wanita yang berkulit hitam, bekas budak, beragama majusi lagi. Saya dinamakan Ju'lan. Padahal Ju'lan itu artinya adalah tikus atau curut. Kan tidak baik kalau saya dinamakan curut ya." Dia juga tidak mengajarkan satupun huruf Al-Quran. Kontan saja Khalifah Umar mengatakan, "Oh iya, engkau mengadukan kedurhakaan anak, padahal kamu sendiri durhaka terhadap anakmu." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karenanya dari kejadian tersebut maka akan saya jelaskan tentang kedurhakaan orang tua terhadap anak. Jadi nanti ada orang tua yang masuk neraka gara-garanya yaitu durhaka terhadap anak. Jadi ada sebuah hadis di mana sebenarnya orang tua itu masuk surga, tapi karena anaknya tidak diberikan haknya, maka akhirnya masuk neraka. Nah, itu belum tadi. Apa kedurhakaan orang tua terhadap anak? Ya, ini nomor satu, yaitu menikah beda agama. Apakah tidak ada? Banyak sekali. Ya, jadi jangan sampai menikah itu beda agama. Karena Islam telah mengajarkan, yaitu di mana kita dilarang menikah lain agama. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wala tangkihu musyrikatu hatal mu'min." Dan janganlah kalian menikahi wanita musyrik hatal mukmin, hingga mereka beriman masuk Islam. Itu pun hati-hati, karena apa? Ada yang pura-pura masuk Islam, ya, hanya mencari status Islam, nggak taunya kembali agama semula. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Kenapa kok dikatakan durhaka menikah dengan beda agama? Begini, kalau menikah beda agama, yang satu Islam misalnya,
terus mamanya Kristen misalnya. Anak saja rebutan. Rebutan apa? Nama, tidak mungkin transaksi. Yaitu apa? Perjanjian kalau nanti anak pertama anak saya misalnya akan saya beri nama apa gitu. Tidak mungkin. Maka rebutan untuk nama. Yang satu ingin menamakan Muhammad, yang satunya lagi ingin menamakan di luar Islam. Ini jangan sampai. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Anak tersebut tidak diketahui agamanya apa. Ya ikut papanya, ya ikut mamanya. Meninggal terus ya apa? Dikubur di mana? Nah ini ya. Jadi anak ini nanti menjadi masalah. Inilah kedurhakaan orang tua. Yang kedua, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya yang kedua adalah memberi nama yang tidak baik. Yang termasuk kedurhakaan orang tua terhadap anak adalah memberi nama yang tidak baik. Sabda Rasulullah SAW, ayyuhsinasmuhu, hendaklah memberi nama yang baik. Banyak diantara sebagian orang tua menamakan anak yang kurang baik. Ada anak dinamakan misalnya, ini di zaman sekarang ini rame-ramenya virus corona, dinamakan anaknya Abdul Covid Corona. Nah, ini juga tidak boleh, karena Abdul itu artinya hamba, menjadi hambanya Corona. Atau dinamakan yang kurang baik si baja hitam atau royal jelly dan lain-lain. Ini termasuk kedurhakaan orang tua. Namakan yang terbaik, nama-nama yang mengandung kebaikan atau doa. Ini. Yang ketiga adalah memberi nafkah dari hasil yang haram. Jadi termasuk durhaka apabila ada orang tua memberikan nama, maksud saya nafkah dari hasil yang haram kepada anaknya. Apakah itu hasil mencuri atau menipu, misalnya jualan rambutan, kemudian di situ mengambil timbangan. Mengambil timbangan artinya mengambil 1 on dan lain-lain. Misalnya 1 kilo diambil 1 on, ya dia ada orang membeli 10 kilo, berarti dia mengambil 1 kilo. 10 kilo berarti 1 on kali 10 berarti 1 kilo. Ini juga hasil haram. Dan yang lain dari hasil yang haram, menipu dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah mengajak anak dalam kemusyrikan. Maksudnya ialah misalnya suatu hari kehilangan apa, misalnya apa sepeda motor, apa burungnya, apa HP-nya, sudah anaknya ini diajak ke dukun. Padahal dukun singkatan onok duit rukun. Apabila si dukun mengatakan yang mencuri adalah temanmu misalnya atau tanggamu, kita yakini maka gugurlah, yaitu sholat kita selama 40 hari, karena itu termasuk syirik, mengajak kesyirikan. Ya, terus 5, merintangi anak beragama secara benar. Jadi dia beragama secara benar malah dirintangi, malah misalnya ikut remas yang baik, jamaah yang baik, tapi malah dirintangi, malah diajak ke agama yang kurang benar. Ini termasuk kedurhakaan orang tua. Kemudian menelantarkan nafkah anak, artinya anak tidak diberi sangu. Ya, hendaklah kita memberikan sangu kepada anak, karena ada anak itu sampai
mencuri atau menipu. Dia ikut mbahnya atau neneknya, ayah ibunya cerai, karena sama mbahnya tidak diberi sangu, dia waktu istirahat kemudian membeli makanan, dia padahal tidak bawa uang, tambah minta susu. Ini ada ini. Jadi karena tidak menelantarkan nafkah anak, sehingga sampai dia ketahuan, ketangkap, ya, karena tidak diberi nafkah. Kemudian menelantarkan agama anak, maksudnya ialah anaknya itu dimasukkan ke sekolah-sekolah yaitu yang tidak ada pelajaran agamanya. Jadi dimasukkan ke sekolah apa? Sekolah yang tidak ada pelajaran agama Islamnya, malah agama lain. Nah, ini termasuk ke jurang kedurhakaan atau ke jurang kesyirikan. Alhamdulillah seperti di Gigi sendiri, SMP, SMA, TK, itu alhamdulillah di Gigi itu memberikan pelajaran agama Islam. Ada pelajaran Kristen, ada pelajaran Islam, ada pelajaran Hindu. Nah, agamanya ini ada, sehingga alhamdulillah imannya bertambah kuat, Islamnya bertambah berkembang. Jadi jangan sampai kita menjadi orang tua yang durhaka karena menelantarkan agama anak. Tidak ada pelajaran agama Islamnya, justru agama lain yang dipelajari. Ini naudzubillah dzalik. Yang ke-8 yaitu memaksa anak menikah dengan yang tidak disukai atau merintanginya. Jadi misalnya anak dipaksa harus menikah dengan pilihan orang tuanya, padahal dia tidak suka. Tapi apabila dia suka ya tidak apa-apa. Atau merintanginya dengan alasan kurang kuat, yaitu anak itu miskin. Sebenarnya tidak boleh, karena konsepsi Islam itu dalam menikahkan itu ada 4, tungkahul mar'atun li'arba'in. Dinikahi wanita ada 4 perkara. Yang pertama adalah 5 liya, carilah hartanya. Wali hasabiya, carilah keturunan yang baik. Terus wali jamaliha, kegandengannya. Yang terakhir itu walidin ya fatfar bidati taribat yadak, carilah agamanya, pasti engkau bahagia. Tapi apabila orang tua tidak ada dasar itu, maka termasuk durhaka. Anak dirintangi sehingga sampai nangis-nangis padahal sudah saling mencintainya. Kemudian nomor 9, memperlakukan tidak adil. Ya, memperlakukan tidak adil kepada anak. Bagaimana memperlakukan tidak adil? Ya seperti punya anak 2, yaitu tidak adil dalam memberikan apa saja. Adil bukan berarti sama, misalnya memberikan uang 10.000 sama 10.000, karena anaknya satu, yang satu SMA, yang satu masih SD, tidak mungkin akan sama 10.000-nya. Yang dimaksud adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi ini jangan sampai tidak adil. 10, membiasakan hal yang buruk. Misalnya orang tuanya sering misu, sering marah-marah, sering bentak-bentak, sering berkata kotor. Ini jangan sampai, karena nanti anak akan meniru. Kemudian menyerahkan, nomor 11, menyerahkan asuhan kepada non muslim. Jadi seperti ayah ibunya atau papa mamanya kerja, anaknya masih kecil diserahkan kepada pembantu yang beragama lain atau tetangga yang beragama lain. Nah, ini bahaya. Ini jangan sampai durhaka. Ya. Kemudian membebani dengan tugas yang di luar kemampuannya. Misalnya perempuan disuruh ngangkat apa lemari atau apa, membebani tugas di luar kemampuannya. Ya. Ini. Kemudian 13, menghilangkan hak waris. Kon gak oleh warisan, nakal. Ini jangan sampai. Kemudian melahirkan anak di luar nikah. Jadi termasuk durhaka melahirkan anak di luar nikah.
Ya, ini banyak sekali, tapi naudzubillah min dzalik. 15 membiasakan berperilaku boros. Anaknya diajak secara konsumtif ke mall-mall yang mahal-mahal, ini tidak diajari penghematan dan lain-lain, tapi boros. 16 menciptakan suasana maksiat di lingkungan rumah. Apa itu contohnya? Ya seperti ada perjudian, ada kemaksiatan di dalam rumah, atau doro, atau apa saja, atau remi, pakai uang dan lain-lain. Nah, ini termasuk durhaka, karena lingkungan itu menentukan. Oleh karenanya, apabila kita beli rumah, kita lihat dulu lingkungannya baik atau tidak. Tapi kalau lingkungannya banyak kemaksiatan, minuman keras, jangan dibeli. Karena apa? Anak itu nanti akan kena pengaruhnya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, bersih, maka kedua orang tuanya lah, maka lingkungannya lah yang menentukan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Artinya bisa anak itu terpengaruh. Misalnya di sini ada pabrik tasik, kita bau terasi, di situ ada pabrik minyak wangi, kita bau harum. Nah, 17 tidak mengakui sebagai anak. Ini jangan sampai. Ya, hilang-hilang anak siji kon gak nur kon itu anakku kon. Nah, ini jangan sampai. 16 membunuh anak. Bagaimana membunuh? Ada yang saking marahnya kemudian dibunuh, atau lupa dalam minum pil KB, kemudian positif, akhirnya anak itu dibunuh dengan cara apa? Minum peluntur atau nanas dan lain-lain. Kemudian mendoakan celaka. Wis kon tak dongakno bongko kon. Nah, jangan sampai. Kita doakan yang baik. Ya, anak itu jangan sampai didoakan yang kurang baik. Mati-mati kon. Enggak boleh naudzubillah min dzalik. Yang terakhir, membiarkan bergaul dengan anak yang kurang baik akhlaknya. Karena bisa anak itu menjadi yang tidak baik. Demikian para pemirsa, apa yang bisa saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa mohon bantuan subscribe-nya di YouTube Husaini Channel. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.